Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 38. Berawal dari kolam renang. Meeting hari ini terlihat tidak begitu berjalan dengan lancar. Karena calon ayah muda, tengah frustasi kembali pada istri kecilnya. La keluar dari ruangan meeting, menggebrak keras pintu, tanpa memperdulikan orang yang ada di dalam sana. Tak hanya itu, ia melakukan hal yang sama di ruangannya. Bantingan pintu itu membuat Sylvia yang kala itu tepat di belakang Albert, terlonjak kaget. Juna yang sudah hafal dengan tingkah bosnya, meminta Sylvia yang ingin meminta tanda tangan, terpaksa ditunda untuk sementara. Setidaknya sampai kewarasan Albert kembali seperti semula. Sylvia mengangguk patuh. Kemudian, Juna masuk ke dalam ruangan tuannya. Terhenyak, dalam sekejap ruang kerja itu sudah nampak kacau. Kertas berserakan di lantai. Sedangkan si pelaku terlihat sangat kesal dengan nafas yang terdengar berat. "Tuan," panggil Juna dengan suara terdengar lirih. Albert melirik tajam, dengan tangan yang bertolak pinggang. Lalu, brak. Suara gebrakan meja kembali mengagetkan Juna. Lelaki itu hanya bisa menghela nafas seraya mengelus dadanya. "Kenapa, Jun? Kenapa tiba-tiba Cila seperti ini?" Rengeknya pada sang asisten. Peluh terlihat menghiasi dahi Albert, tetapi sama sekali tak dipedulikan oleh lelaki itu. Yang ia pikirkan sekarang adalah perubahan istrinya. "Maksud, Tuan bagaimana?" tanya Juna hati-hati, sebisa mungkin ia tidak ingin terjebak dengan pertanyaannya. Bisa-bisa ia dicekik kalau salah bicara. Albert memejamkan matanya sejenak sebelum menjawab, melangkah ke arah Juna lalu mencengkram erat jas lelaki itu. "Cila bilang benci padaku, Jun. Dari semalam dia tidak mau melihatku, padahal kemarin kau lihat sendiri, dia tidak mau jauh-jauh dariku. Tapi sekarang, Ark," rancaunya frustasi sendiri. Lihat, Juna pun tidak bisa menjawab pertanyaan ini, ia bingung, setahunya tingkah ibu hamil, kan memang aneh-aneh. Tapi akan lebih aneh, jika suaminya bertingkah berlebihan seperti ini. "Tuan, mungkin Nona Cila sedang mengidam," ujar Juna sedikit terbata-bata. Mata Albert membola mendengar penuturan Juna. Lelaki itu mengangkat kepala. "Mengidam bagaimana? Kalau dia mengidam pasti dia memintaku membeli ini itu, tapi ini tidak, Jun. Bahkan semalam aku tidur di luar, karena dia tidak mau mengecup aromaku. Kalau benar dia mengidam, berarti anakku yang sialan. Aku sampai begadang karena tidak bisa mendekap Cila." Cengkraman itu mengendur, tatapan lelaki itu berubah sendu, meskipun tadi ia marah-marah. La mengingat dengan jelas tatapan Cila yang berbeda dari biasanya. Ah, dia tidak pernah berpikir akan seperti ini, sungguh ia tidak mengerti. La kembali melangkah ke kursi kebesarannya. Lalu, Ark, "Sampai kapan ini, Jun?" berteriak mengagetkan. Juna sampai keselak salivannya sendiri mendengar pekikan Albert. "Awas saja. Kalau sudah lahir, dia harus berkelahi denganku. Menyusahkan saja," gerutunya sambil memijat pelipisnya. Juna semakin geleng-geleng kepala. "Sabarlah, Tuan. Setahuku, ibu hamil memang seperti itu." "Dari mana kau tahu? Kau saja belum menikah," cibir Albert cepat. "Hei, aku belum menikah tapi aku juga belajar bagaimana menjadi seorang ayah yang siaga. Tidak seperti kamu. Sialan. Kenapa tatapanmu seperti itu? Kau sedang memakiku?" pekik Albert dengan ribiar tertarik sinis. Belum sempat Juna menjawab, ponsel milik Albert berbunyi dengan nyaring.
Lelaki itu membiarkan begitu saja, karena ia sedang malas, tetapi begitu Juna mengatakan, "Tuan, itu telepon dari Nona Cila." Hah? Albert cepat-cepat meraih benda pipih yang tergeletak di atas meja, lalu mengusap icon berwarna hijau di layar dengan tidak sabaran. "Halo, sayang." Sapa Albert gembira, ia berharap Cila sudah berubah seperti semula. Ia sampai melempar senyum ke arah Juna saking senangnya. "Sayang, kenapa lama sekali mengangkatnya?" "Ah, iya, aku minta maaf. Aku baru selesai meeting." "Ada apa? Apa ada yang kau inginkan?" tanya Albert dengan semangat. "Sayang, aku ingin mangga muda. Carikan ya, tapi yang dari pohonnya. Jangan beli di pasar." "Ah, tapi kau sudah tidak membenciku kan?" "Memangnya siapa yang bilang kalau Cila benci sama kakak? Cila cuma mau mangga muda, itu saja." Tak ingin masalah makin panjang, Albert langsung mengiyakan saja permintaan istri kecilnya. "Baiklah, aku akan segera pulang membawa mangga muda. Tunggu aku di rumah ya." "Makasih, sayang," ucap Cila lalu diakhiri kecupan singkat di ujung telepon. Albert mengulum senyum dan langsung berteriak kencang, "Jun, Cila sudah sembuh. Ternyata dia hanya ingin mangga muda. Ayo, kita cari mangga muda." Pagi menjelang siang, Albert dan Juna berputar-putar mencari pohon mangga yang berbuah. Dari gang besar hingga gang sempit mereka jelajahi semua. Namun, belum ada satupun yang mereka temukan. Calon ayah muda itu kembali frustasi, menendang-nendang kursi kemudi Juna. "Jangan pulang sebelum kita menemukannya," cetus Albert. Bagaimanapun caranya, ia harus menemukan mangga muda itu. Kalau tidak, bisa-bisa Cila kembali tak mau bertemu dengan dirinya. Juna melengos. "Baik tuan." Padahal hatinya sudah merutuki Albert. Hingga jam 2 siang, mobil itu akhirnya berhenti di sebuah rumah berpagar putih. Ada pohon mangga yang cukup tinggi di depan rumah itu. Membuat hati Albert berteriak lega. Tanpa membuang waktu, Juna memencet bel, hingga si tuan rumah membukakan pintu untuk kedua lelaki tersebut. "Permisi, Nyonya," sapa Juna, mengangguk memberi salam, pun dengan Albert meski tanpa senyum. "Iya, Tuan. Ada perlu apa?" Juna melirik Albert, paham lelaki itu tidak mungkin akan bicara sendiri tentang keinginan istrinya. "Sabar, Jun. Semoga saja anak Nona Cila tidak mirip denganmu. Begini Nyonya. Istri dari bos saya sedang hamil. Dia menginginkan mangga muda yang dipetik langsung dari pohonnya, dan kami melihat mangga Nyonya sedang berbuah." "Oh, ambil saja, tidak apa-apa, tapi ambil sendiri ya. Suami saya sedang bekerja soalnya." Si tuan rumah langsung menyambar sebelum Juna mengakhiri kalimatnya. "Terima kasih, Nyonya. Tapi ngomong-ngomong pakai apa ya manjatnya?" "Biasanya sih, suami saya langsung manjat aja ke pohonnya, nggak pakai apa-apa, Tuan." "Oh begitu. Tunggu apa lagi, Jun?" Juna melirik sang tuan yang sudah tidak sabaran. "Cih. Sialan, dia menyuruhku memanjat. Sebenarnya anak siapa dalam kandungan istrinya?" Si tuan rumah hanya terkekeh, lalu pamit masuk ke dalam untuk mengambil kantong kresek. Sedangkan Juna mulai melepas sepatu pantofelnya, dan memanjat ke atas pohon mangga tersebut. Awalnya sulit, tetapi setelah berusaha dengan sekuat tenaga, akhirnya ia sampai juga di atas sana. "Jun, ambil yang banyak," pinta Albert, seraya mengulurkan kantong kresek itu ke arah Juna. Tangan Juna berusaha menggapai, tetapi sebelum itu mulutnya berteriak kencang.
Anjing! Albert terperangah dengan teriakan Juna. Hei, apa maksudmu? Anjing! Berhenti mengataiku, atau kau kupecat. Juna menggeleng cemas di atas sana. Lalu berteriak sambil menunjuk dengan tangan bergetar. Ada anjing di belakang, Tuan. Buah mangga yang terbungkus plastik kresek hitam itu jatuh ke atas lantai. Karena terlepas begitu saja dari tangan Albert. Lelaki itu menatap nanar istrinya, dengan bibir bergetar kesal. Kepalanya seolah berdenyut, saat mendengar Cila sudah tak ingin memakan mangga yang berhasil ia bawa, padahal ia sudah mencarinya dengan susah payah. Kau benar-benar sudah tidak ingin memakannya? Tanya Albert penuh harap. La menelan salivanya yang tercekat di tengah tenggorokan. Seperti mendapat karma, Albert menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, Cila menggeleng dengan wajah tanpa dosa. Tanpa rasa bersalah. Anjing. Bahkan dia tidak melihat perjuanganku melawan anjing. Rutuknya dalam hati tak habis-habis. Albert manggut-manggut dengan gemuruh amarah di dadanya, lalu tiba-tiba telunjuknya menuding perut Cila yang semakin terlihat membesar. Apa ini semua kelakuannya? Ucapnya mengagetkan. Maksud kakak? Terbata Cila menjawab. Dia kan yang menginginkan mangga itu. Bukan kau. Pelan, Cila mengangguk-anggukkan kepala. Benar, begitulah artinya. Tangan Albert terkepal kuat, lalu meninju udara yang bebas di atas sana. Awas kau, kalau sudah lahir. Kupastikan momimu lebih memilihku. Menjambak rambut frustasi, merasa dikerjai oleh calon anaknya sendiri. Tiba-tiba Cila merinding. Pagi itu, ibu hamil yang telah bersiap untuk pergi honeymoon dengan sang suami, terlihat begitu bersemangat. La memoles wajahnya sana-sini, berusaha tampil semaksimal mungkin. Baju berserakan, seperti satu lemari telah ia keluarkan. Semalam mereka sudah sepakat untuk pergi hari ini, dan Juna sudah mengatur semuanya. Mereka akan bersenang-senang hanya berdua, tidak, bertiga dengan calon buah hati mereka. Pukul 9 pagi. Juna sudah membawa keduanya pergi menuju bandara. Sambil menyusuri tiap jalan yang akan menjadi tempat-tempat penuh kenangan. Dengan saling menggenggam erat, Cila menyandarkan kepalanya di dada Albert. Sayang, apa villa yang kita sewa ada kolam renangnya? Tanya Cila sambil mengukir tulisan-tulisan abstrak, yang hanya bisa dibaca olehnya. Entah, Juna yang mengaturnya. Balas Albert, menopang dagunya di kepala Cila sambil sesekali mengecupnya penuh cinta. Aku mau yang ada kolam renangnya, aku mau renang pakai baju mermaid. Rengek Cila dengan bibir mengerucut lucu. Kalau tidak usah pakai baju, bagaimana? Tawar Albert, bukankah akan lebih bagus seperti itu, pikirnya. Cek. Itu kakak, aku tidak mau. Aku mau pakai baju mermaid, titik. Balas Cila mulai membangkang, semenjak menikah dan dalam masa kehamilan, Albert benar-benar diuji kesabarannya. Iya, biar Juna yang mencari bajunya. Lelaki itu menurut, tak mau banyak berdebat. Tapi, Tuan. Juna hendak memprotes, masa harus dia lagi yang mencari hal-hal aneh yang Cila inginkan. Tidak cukupkah dengan honeymoon dadakan, yang membuat ia terpaksa harus begadang. Namun, tak sempat menolak ia sudah diberi tatapan mengancam. Ikuti saja. Arti tatapan mata Albert. Dengan menghela nafas, akhirnya Juna hanya bisa mengangguk pasrah. Baik, Tuan. Siang tadi mereka tiba di pulau yang memiliki pesona lautnya yang indah. Ombak berhamburan menerjang karang, hamparan pasir putih yang halus,
dan birunya air yang membuat mata berbinar tak sabar untuk menceburkan diri. Namun, Albert tak langsung mengizinkan gadis itu untuk keluar dari villa. Meski istrinya merengek terus-menerus, Albert tetap dalam pendiriannya, hingga akhirnya lelaki itu menyumpal sang gadis dengan jurus ampuhnya. Seperti janjinya, sebelum pergi, Juna sempat membelikan baju mermaid yang Cila minta. Dengan wajah yang cerah ceria, gadis itu memakainya, lalu meminta sang suami menggendongnya hingga di tepi kolam renang. "Sayang, ayo gendong," pinta Cila, mengulurkan tangan ke arah Albert. Dengan mata yang berkedip-kedip manja. Sebelum mengiyakan permintaan sang istri, Albert lebih dulu terkekeh, merasa gemas. Dengan hanya berbalut celana boxer, lelaki itu mengangkat Cila yang terasa semakin berat. Berjalan sambil sesekali mengecup ribier ranum itu, hingga tepat di depan kolam. Tanpa diduga, Albert menceburkan dirinya bersama Cila. Gadis itu sedikit terkejut, tetapi ia mampu dengan cepat menguasai dirinya, lalu berenang ke sana kemari persis seperti mermaid di laut lepas. "Sayang, ayo kejar aku," ucap Cila sambil berkedip manja, merayu suaminya. Lalu mulai mengayuh dirinya di dalam kolam tersebut. Tak mau kalah, Albert segera mengejar sang wanita, lalu menarik-narik ekornya, iseng. "Sayang," cebik Cila, merasa kostumnya merosot, ia muncul ke permukaan, lalu mengikat rambut basahnya tinggi-tinggi membentuk cepolan. Dari jarak cukup jauh, Albert memperhatikan istrinya. Cila mengulas senyum ke arah Albert, lalu menggerakkan jari telunjuk, meminta Albert mendekat. Lelaki itu tertantang, lalu berusaha secepat mungkin bergerak ke arah sang gadis. Lagi, sebelum Albert tiba di depannya, Cila justru kabur sambil terkekeh, menggerakkan dirinya menjauh dari Albert. Namun sayang, gerakannya kurang cepat, hingga dirinya yang mungil langsung terperangkap. Albert menarik pinggang itu hingga merapat dengan dirinya. "Kau yang nakal, honey," ucap Albert langsung menyerang ribier ranum itu. Mencecap dengan semangat, seolah tak pernah mendapatkannya sebelumnya. Di dalam dinginnya air, Albert mencari pusat resleting kostum yang tengah Cila kenakan. Tanpa melepas kecupan, ia menarik pelan hingga mulai terekspos pemandangan yang selalu membuatnya bersemangat. Jika sudah begini, tentu saja bukan Albert namanya jika tidak menuntaskan misinya yang sudah ia mulai ini. Oke guys, boleh dilanjuti sendiri ya, boleh juga di skip aja lah. Hehe. Aku mencintaimu, honey. Sangat mencintaimu, ungkap Albert di tengah gerakannya yang semakin cepat. Dan dibalas usapan lembut di tengkuknya. Cila menjambak rambut Albert dengan begitu manja, mulut mungilnya tak berhenti menganga, tak mampu menjabarkan keenakan yang sedang dirasakan, yang ia dapat dari suaminya. Tempo permainan pun dipercepat, dan akhirnya santan terbaik Albert berhasil lepas landas. Aku mencintaimu, Cila. Lanjut ke bab 39.